Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Di bagian atas petunjuk jalan tol di sini sudah ada informasi untuk area keluar ataupun off-ramp menuju ke Jakarta International Stadium. Dan tol ini merupakan bagian dari tol dalam kota lingkar pelabuhan di sisi utara Jakarta. Dengan adanya pembukaan akses menuju ke arah JIS menggunakan tol tentunya mempermudah masyarakat yang akan mengunjungi JIS ataupun para penonton yang akan menyaksikan pertandingan yang ada di Jakarta International Stadium. Selain dari Jakarta International Stadium, tentunya area-area yang ada di JIS ya seperti Warakas, Papanggo serta Taman Sunter Agung juga termasuk area yang akan mendapatkan manfaat untuk akses lebih cepat keluar masuk tol di sekitar Papanggo. Untuk tarif ataupun biaya masuk tol dikarenakan ini adalah tol dalam kota masih sama, jadi pada saat keluar tidak perlu bayar ya, yaitu 10.500. Kemudian nanti pada saat masuk baru berbayar 10.500. Kalau kita perhatikan area keluar di sini sudah cukup lengkap secara informasi yang disiapkan. Lalu marka-marka jalan serta dibuat pagar di kiri kanan untuk pengamanan. Ditambah lagi penerangan sudah menggunakan lampu LED dan sudah ada di setiap mungkin sekitar per 50 meter dan tentunya sangat membantu masyarakat yang akan keluar ke arah Papanggo ataupun ke arah Warakas nantinya menuju ke JIS atau ke area-area lainnya yang ada di sekitar sini. Hal yang menarik kita lihat di sisi samping adalah selain dari pagar dari pembatas tol, ada pagar tambahan dengan kawat berduri. Ya. Di sini tidak bisa langsung menuju ke arah area masuk tol ya, namun jalannya dibelokkan ke arah kiri kita atau ke arah barat, di mana dipasang barrier-barrier beton dan bertemu dengan arus kendaraan yang dari arah Warakas. Area ini tadinya adalah tempat pengumpulan sampah dari masyarakat yang ada di sekitar Papanggo, Warakas, serta Danau Cincin. Saat ini berubah menjadi akses yang cukup lebar dan ada dua jalur kendaraan, masing-masingnya ada dua lajur. Di bagian tengah pemisah jalan terdapat area ataupun median jalan yang ditanami dengan pepohonan. Saat ini mulai tumbuh dedaunnya agar area ini menjadi lebih hijau, mengingat sisi utara kota Jakarta ya, karena mendekati pantai mungkin cuacanya agak lebih panas seperti itu. Sedangkan bagi yang ingin ke Warakas pada saat keluar tol tinggal putar balik seperti tadi. Baik, akses ini sebenarnya adalah akses melewati komplek perumahan yang sudah ada Taman Sunter Agung di bagian pinggir Danau Cincin. Kita akan menuju ke arah Jakarta International Stadium menggunakan akses sebelumnya ini ditutup dengan pagar-pagar karena masuk dalam area komplek perumahan. Tadinya kita sempat berpikir lagi bahwasanya akses melewati Jalan Gang 21 ya ternyata itu cukup sempit, apalagi dilewati oleh bis-bis yang membawa pemain sepak bola misalnya ataupun atlet-atlet. Kemudian dibuat akses baru ke arah Jalan Danau Bisma Utara tapi menggunakan area yang tadi tempat pengumpulan sampah. Lalu untuk meluruskan akses jalan dari keluar tol tadi menuju ke JIS maka digunakan jalan yang dalam komplek. Di sini juga kita masih lihat ada pagar-pagar yang biasanya jalan ini ditutup ya karena ini adalah komplek perumahan dari warga-warga Taman Sunter Agung. Sedangkan sisi kanan ini adalah area hijau yang berada di pinggir Danau Cincin. Biasanya dipakai oleh masyarakat untuk berkumpul bersosialisasi ya pada pagi hari atau sore hari. Tentunya area ini juga menjadi ruang terbuka hijau bagi Jakarta sehingga diharapkan dapat menyerap dari karbon dioksida, mengurangi polusi dan mengurangi polusi ya karena emisi berasal dari kendaraan. Kita masih lihat adanya dinding-dinding yang dipergunakan untuk pagar komplek ya, dan kita sudah berada persis di sisi selatan dari JIS.
karena di sebelah kanan kita ini sudah dinding awal komplek perumahan, kemudian di sebelahnya lagi ada kali. Nah, di sebelah kali itu adalah akses menuju ke JIS, dan jalan yang di samping ini salah satu jalan yang bisa dipakai ya para pengguna untuk masuk ke Jakarta International Stadium tanpa harus dari sisi barat, karena semuanya saat ini ada di barat JIS, ataupun nanti kita bisa lihat di depan. Di sini aksesnya akan bertemu dengan Jalan Sunter Permai Raya. Tadinya jalan ini hanya ada satu jalan dengan 2 lajur, 2 arah kendaraan. Kemudian banyak yang berjualan tanaman hias. Namun saat ini sudah menjadi jauh lebih lebar, punya 2 jalur dengan ada yang 3 lajur dan ada yang 2 lajur. Ini sangat membantu arus mobilitas kendaraan yang ada di Sunter Permai Raya. Ditambah lagi sudah juga dilengkapi ya di sisi barat di sini dengan trotoar yang cukup lebar yang dapat dipergunakan oleh para pejalan kaki menuju ke Jakarta International Stadium. Hanya saja kita lihat di sini ada kios-kios dan tempat berjualan masyarakat. Mungkin itu sudah lokasi binaan ya, karena modelnya sudah mirip, hanya saja menggunakan trotoar. Untuk trotoar bukan hanya di sisi kiri kita, tapi di depan JIS semuanya sudah selesai di atas saluran yang dibuat. Kemudian yang menarik lagi adalah jalur sepeda. Jalur sepeda di sini tidak menggunakan jalan kendaraan bermotor, tapi disatukan dengan jalur para pejalan kaki ataupun trotoar. Sudah cukup rapi waktu itu pada saat ada Piala Dunia U17. Memang tolnya belum dibuka, jadi akses dapat dilalui dari Danau Sunter Barat ataupun dari Sunter Permai Raya atau dari RE Marta Dinata. Sedangkan untuk kereta stasiunnya kita belum lihat secara signifikan dilakukan pembangunannya di sekitar sisi utara dari JIS. Kita putar balik. Untuk transportasi menuju ke Jakarta International Stadium yang publik, di sini disediakan Transjakarta, baik itu dari arah Senen, Harmoni, dan juga ada yang dari Pegangsaan 2 ya. Jadi paling tidak menjadi alternatif bagi masyarakat menuju ke JIS. Kemudian yang tadi tol untuk kendaraan yang roda 4 ya, biasanya seperti itu. Sedangkan kendaraan roda 2 tentunya punya banyak akses menuju ke Jakarta International Stadium. Di bagian kiri selain trotoar juga ditanami dengan pepohonan agar lebih hijau akses menuju ke stadion ya, dan area-area yang berada di sekitarnya. Kemudian di samping trotoar kita juga lihat ada rem. Rem itu semacam akses masuk panjang yang tadi dari arah halte Transjakarta. Ini bisa dipergunakan oleh para penumpang Transjakarta atau para pejalan kaki yang parkir di sana, mungkin membawa kendaraan, bisa naik ke arah JIS di lantai atas langsung. Di depan sana itu adalah Jalan RE Marta Dinata dan merupakan salah satu akses menuju ke Jakarta International Stadium menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Ya, roda 4 bisa turun di tol, tadinya bisa turun tol Mangga 2 WTC dan putar balik, namun saat ini cukup padat dan macet karena adanya pembangunan dari tol Harbor Road 2. Nanti bisa lihat di video berikutnya. Jadi untuk menambah akses ke Jakarta International Stadium saat ini sudah ada tol ya, kemudian sudah ada bis Transjakarta, lalu akses kendaraan roda 4 roda 2 lewat Sunter Permai Raya, Danau Sunter Barat, dan RE Marta Dinata. Sedangkan akses kereta yang belum selesai itu mudah-mudahan dapat dilanjutkan karena waktu itu sempat kita baca targetnya adalah di April. Di bagian area trotoar kita melihat ada tiang-tiang di situ terpasang berjejer, yaitu namanya bollard, tapi modelnya nampaknya adalah bulat. Nah, fungsinya untuk menutup area trotoar untuk dipakai oleh kendaraan-kendaraan yang pasti roda 4 karena roda 2 lewat ya, menjadi area parkir. Kurang lebih seperti itu.
Ini tadi akses menuju ke arah tol Papanggo, jadi akan melewati arah, tadinya jalan ini ditutup ya karena merupakan komplek perumahan masyarakat di sana. Saat ini masuk ke tol bisa menggunakan dari tol yang ada di Kemayoran ataupun tol yang Papanggo. Nah, Kemayoran saat ini sangat-sangat padat, jadi baiknya tidak ke arah sana. Kemudian ini tadi yang kita lihat di awal adalah masuk ke JIS melalui pintu selatan, dan pintu tersebut hanya dibuka occasionally, dalam artian hanya pada saat ada pertandingan ataupun ada keperluan ya. Kalau tidak maka pintu itu akan ditutup, jadi semuanya lewat di sisi barat. Untuk sisi timur belum ada perubahan apa-apa, dan seperti biasa di sana terdapat sebuah hunian padat penduduk di area pinggir Danau Cincin. Kita akan masuk ke tol kembali, jadi kurang lebih akses menuju tol dari JIS seperti itu, tinggal menelusuri jalan yang ada di samping JIS, lalu diteruskan ke arah komplek perumahan, jalan yang ada di komplek perumahan Taman Sunter Agung di sisi belakang, mengitari Danau Cincin di samping dari taman-taman yang ada. Kemudian akan sampai di sekitar area sini. Ya, walaupun trotoarnya belum selesai semua, tapi akses ke tol sudah dapat dipergunakan dengan baik oleh warga. Warga-warga yang ada di sekitar sini dari arah Warakas, dari arah Danau Sunter ya, ataupun dari arah Danau Bisma, Papanggo, tentunya bisa masuk tol dengan cepat menuju ke area yang diinginkan ya, lewat tol dalam kota. Petunjuk jalan juga sudah cukup lengkap. Di sini ada Ancol, Pluit, Soekarno-Hatta lewat jalan tol. Sedangkan ke arah Warakas, nah itu ada petunjuk di sana yang belum dibuka ya. Kalau dibuka berarti akan ada on ramp. Baiknya sih memang ada on ramp di sana. Di sini on rampnya hanya ke arah Ancol ya. Sedangkan ke arah Tanjung Priuk ataupun nantinya kalau mau ke Cawang ya harus masuk di Yosudarso. Ini gate-nya, jadi sudah ada informasi tinggi maksimal 4,2 ya untuk kendaraan-kendaraan besar nampaknya. Di kanan nih untuk kendaraan kecil, kita masuk di kendaraan besar. Tarifnya 10.500 golongan 1. Di sini ada petugas yang mencatat kendaraan yang menggunakan nampaknya untuk monitoring. Baik, selesai kita akan naik ke atas. Kembali kita akan melihat sedikit tentang Jakarta International Stadium. Kemudian ada tiang-tiang atau pilar-pilar dari tol Harbor Road 2 yang akan kita bahas di video berikutnya. Secara keseluruhan akses keluar masuk tol sangat nyaman, sangat informatif dan lancar ya. Dan tentunya lebih cepat mencapai JIS dibandingkan melewati pintu keluar tol di WTC Mangga 2 Kemayoran, karena harus berputar balik kembali menuju ke Ancol, Jalan Kettle ya. Kemudian putar balik lagi, kemudian menyeberang rel kereta yang ada di samping dari Jakarta International Stadium. Rel tersebut dipakai oleh kereta jurusan Kampung Bandan, Kota Kampung Bandan Tanjung Priok. Di sisi kiri kita di pinggir Danau Cincin, di sini juga masih terdapat hunian-hunian penduduk, rumah-rumah semi permanen dan cukup padat. Nah, ini perlu penataan ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat yang ada di sini dapat hunian yang lebih baik ya, lebih layak tentunya, dikarenakan Jakarta International Stadium akan dikunjungi oleh warga negara yang dari dalam negeri, yang dari luar negeri tentunya, untuk mungkin bisa saja bertanding, bisa saja ingin melihat-lihat ya. Di depan kita sudah melihat crane dan juga ada satu nampaknya drilling rig di situ yang berfungsi untuk melakukan pengoboran.
Di samping dari rel kereta ke sebelah kanan, di sini banyak tiang-tiang ataupun kolom-kolom yang akan dipakai nantinya untuk Harbor Road 2. Tiang ini cukup tinggi karena memang tolnya Harbor Road 2 lebih tinggi daripada tol Harbor Road 1 yang kita lewati sekarang. Di pinggir kali ini ada rem ya, rem akses ataupun jembatan penyeberangan orang yang bisa dipakai oleh masyarakat yang akan menuju ke JIS dengan memarkir kendaraannya di Ancol ya. Nanti tinggal ataupun ada halte Transjakarta yang ada di Ancol, bisa turun di sana dan naik ke JPO menuju ke jembatan penyeberangan orangnya, ke arah Jakarta International Stadiumnya. Namun haltenya kita belum lihat ya yang di Ancol. Baik, di depan kita di kiri ini adalah rumah pompa Sentiong. Dan ini baru diresmikan oleh Pak Presiden juga kemarin, yang berfungsi untuk mengurangi banjir yang ada di Jakarta. Bukan menghilangkan, karena tentunya butuh waktu yang sangat lama, ataupun butuh waktu lah paling tidak. Dan tentunya ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilakukan secara nyata dan selalu ada progresnya, serta kita harapkan ada hasilnya ya, karena Jakarta sendiri yang kita lihat memang sering terdampak dari banjir. Baik, pada saat kita keluar di sini biasanya di rem Mangga 2, Kemayoran dan juga Ancol cukup padat dikarenakan di sisi bawah bagian jalan RE Marta Dinata ke arah Gunung Sahari ataupun ke arah Kemayoran itu cukup sempit ya, mengingat ada lahan atau bagian jalan yang dipakai untuk keperluan membuat tiang-tiang atau membangun dari tiang-tiang Harbor Road 2. Nah, dari arah Cawang bagi sahabat orang Indonesia ataupun bagi para nantinya yang akan mengunjungi Jakarta International Stadium, ya pada saat di sekitar Sunter, menjelang Sunter, di sini jalannya pecah dua, diambil yang jurusan arah Ancol ya. Karena kalau lurus ini Tanjung Priok, harus putar balik kembali kalau menuju ke JIS, atau lewat jalan Enggano ya, nantinya akan ketemu dengan RE Marta Dinata, baru menyeberang rel dan sampai ke JIS. Kalau lewat tol seperti ini tinggal lurus saja ya, yang ke arah lingkar pelabuhan menuju ke arah Ancol, dan nanti akan ketemu dengan off-ramp ataupun jalur keluar ke arah Jakarta International Stadium. Tol ini kalau sore hari cukup padat ya, cukup ramai kendaraan, bahkan sampai macet ya. Oleh itu dibangunlah tol Harbor Road 2 untuk mengurangi kemacetan yang ada. Ya, kita harapkan ya berikutnya adalah stasiun kereta di JIS. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.